lagi dengan Bu Linda. Bu Linda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun teman-teman sedang berpuasa, tetapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk belajar. Baiklah, karena kita sedang berpuasa, kita bernyanyi tentang puasa yuk. Ada yang tahu lagu arti puasa? Kalau ada yang tahu, ikut bernyanyi dengan Bu Linda. Dan kalau yang belum tahu, ikut juga ya. Nanti lama-lama tahu lagunya. Siap? Lagu arti puasa. 1, 2, 3. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dan menjaga perilaku. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala, ditempatkan Allah dalam surga. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berdoa bersama ya. Siap? Sikap berdoanya. Buka tutup, bertepuk tangan, hey hey. Buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Sikap berdoanya, silakan kepalanya ditundukkan ya anak-anak. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar ya anak-anak. Anak-anak sudah menyiapkan buku tematik satuhannya. Kalau sudah disiapkan buku tematik satuhannya, kita mulai belajar ya. Tetapi sebelum kita memulai tema untuk hari ini, kita mereview atau mengulang sedikit materi yang disampaikan minggu lalu. Hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa sekarang? 3. Bulan apa sekarang? Mei. Nah,
Udah ganti bulan ya, kemarin April, sekarang bulan Mei. Tahun berapa sekarang? 2021. Sekarang kita sudah menggunakan tematik 1H atau tema 8, yaitu tentang peristiwa alam. Minggu lalu kita sudah memasuki subtema 1, yaitu tentang peristiwa siang dan malam. Kita mengulang sedikit ya, subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang itu ada apa saja anak-anak tanda-tandanya? Ada matahari, lalu cuaca atau udaranya bagaimana? Terasa panas ya, terik ya, benar sekali. Lalu biasanya kalau cuaca sedang terang, langitnya berwarna biru, awannya putih. Nah, itu adalah ciri-ciri peristiwa siang. Nah, sekarang ciri-ciri peristiwa malam apa saja? Kalau malam hari ada benda langit yang muncul. Apa itu? Ada bulan dan bintang. Benar sekali. Itu adalah menandakan peristiwa malam dan siang ya. Lalu kalau malam hari, karena sudah tidak ada matahari, jadi suasananya menjadi gelap. Maka dari itu kita memerlukan lampu sebagai cahaya pengganti dari cahaya matahari. Di subtema 1, selain membahas peristiwa siang dan malam, juga membahas tentang sila, yaitu sila kelima. Ada yang masih ingat? Apa bunyi sila kelima dan apa simbolnya? Ya, simbolnya yaitu padi dan kapas. Bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya? Kemarin sudah mengisi dan menghafalkannya. Di subtema 1 juga membahas tentang peraturan di rumah, yaitu peraturan bermain ketika siang hari. Ketika siang hari, udara atau cuaca sedang panas. Jadi sebaiknya kita bermainnya di dalam ruangan. Kalau kita akan bermain di luar ruangan pada sore hari, ketika cuaca atau udaranya sudah sejuk ya, tidak panas lagi. Nah, permainan apa saja yang dilakukan di dalam rumah? Anak-anak masih ingat? Silakan dibuka halaman 12. Permainan yang ada di dalam rumah yaitu contohnya bermain boneka. Ya, kalau yang permainan di luar rumah contohnya yaitu bermain layang-layang, bermain engklek ya. Kita juga belajar tentang pengukuran dengan satuan panjang tak baku, yaitu ada 3, apa saja? Ada jengkal, pakai jengkal ya. Lalu ada depa, ada hasta. Nah, itu adalah satuan panjang tak baku. Kemarin anak-anak sudah praktik ya, anak-anak hebat semua. Pengulangan materi minggu lalu sudah selesai ya. Sekarang kita memasuki materi untuk minggu ini, yaitu subtema 2. Silakan anak-anak siapkan di halaman 27. Nah, sekarang kita memasuki subtema 2, yaitu tentang kemarau. Di negara Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sekarang kita pelajari kemarau ya. Apakah anak-anak tahu apakah itu kemarau? Kemarau merupakan salah satu musim di Indonesia. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terang sepanjang hari. Jadi ketika musim kemarau, hujannya jarang turun anak-anak. Hampir panas terus ya. Jadi tanah, tanaman, pepohonan itu kering.
ketika musim kemarau kita harus lebih rajin menyiram tanaman supaya tanamannya tidak layu. Kita ke halaman 28 di pembelajaran 1. Angin bertiup sepoi-sepoi, cuaca pun cerah. Tony dan Made bermain layang-layang di lapangan. Lihat gambarnya. Sedangkan Nina, Deli, dan Lani bermain galasin. Anak-anak ada yang bermain layang-layang atau galasin seperti mereka? Banyak permainan yang bisa dimainkan pada musim kemarau. Kalau anak-anak pada musim kemarau mainnya apa? Bacalah percakapan Nina dan Tony berikut. Tony, kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakanmu gesit dan lincah. Nina menjawab, wah, terima kasih atas pujianmu, Ton. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kepandaian masing-masing. Kamu dapat memuji temanmu sesuai kelebihannya. Jika kamu dipuji, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih. Ya, benar sekali. Kita ke halaman 29. Hari sudah sore. Tadi kan Nina sedang main ya sama teman-temannya. Karena hari sudah sore, Nina pulang ke rumah. Di rumah, ibu sudah menyediakan kue. Nina ingin memakan kue tersebut. Tetapi sebelum makan kue, apa yang harus Nina lakukan? Ya, benar sekali. Nina mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi ketika mencuci tangan, Nina menggunakan air secukupnya. Nina menghemat penggunaan air ketika cuci tangan. Ayo kita perhatikan ketika Nina mencuci tangan dengan melihat gambar berikut ini. Ini dia gambar yang pertama, silahkan dilihat. Pertama, Nina membasahi tangan dengan air. Jadi tangannya Nina dibasahi dahulu ya dengan air. Ini dia gambar yang kedua, silahkan diperhatikan. Setelah membasahi tangan dengan air, keran dimatikan. Lalu Nina mencuci tangan dengan sabun. Jadi setelah tangan dibasahi oleh air, kerannya dimatikan dahulu supaya penggunaan airnya hemat. Setelah itu Nina mengambil sabun untuk mencuci tangannya. Tangannya digosok-gosokkan sampai ke sela-sela jari ya. Ini dia gambar yang ketiga. Nina membilas sabun dengan air secukupnya. Jadi setelah mencuci tangan dengan sabun, lalu dibilas ya. Nina membilasnya dengan air secukupnya sampai tangannya benar-benar bersih. Ini gambar yang keempat atau gambar yang terakhir. Nina mematikan keran setelah mencuci tangan. Jadi jangan lupa ya, setelah kita selesai menggunakan air, kerannya dimatikan. Pada saat musim kemarau, hujan jarang turun. Sumber air pun semakin berkurang. Jadi kita harus menghemat penggunaan air. Kita dapat menghemat penggunaan air dengan cara-cara berikut. Sekarang kita ke halaman 30. Silakan dibalik ya halamannya. Inilah aturan-aturan untuk menghemat penggunaan air. Yang pertama,
Matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau mencuci sayuran. Yang ketiga, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Yang keempat, matikan keran ketika sudah tidak dipakai. Yang kelima, mencuci sepeda motor atau mobil menggunakan air dalam ember. Yang keenam, menyiram tanaman menggunakan alat siram atau alat penyiram. Itulah aturan-aturan untuk menghemat penggunaan air. Ayo menghemat penggunaan air untuk kepentingan bersama. Nina menonton acara menari di televisi. Nina menirukan gerakan tarian di televisi. Gerakan kepala, tangan, kaki, dan badannya diikuti semua. Anak-anak bisa meniru gerakan seperti Nina. Sekarang kita ke halaman 32 di pembelajaran 2. Cuaca hari ini sangat cerah. Ayah mengajak Tony berenang. Tony sangat senang ketika diajak oleh ayahnya. Tony belum bisa berenang, anak-anak. Tony bermainnya di kolam yang dangkal. Tony bermain dengan papan pelampung. Tony belajar keseimbangan di atas papan. Jadi kalau kita belum bisa berenang, berenangnya di kolam yang dangkal dahulu. Lalu kita bisa dibantu oleh papan pelampungnya sebagai keseimbangan. Bacalah percakapan Tony dengan ayah dan ibu. Ayah, kamu hebat Tony, berani bermain di air. Kata ibu memberi tanggapan. Betul sekali ayah, Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung. Tony mengucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu. Pada percakapan tersebut, ayah memberikan pujian kepada Tony. Lalu ibu menanggapi pujian ayah dengan kata setuju atau dengan mengucapkan betul sekali. Itu adalah pertanda bahwa ibu setuju dengan pujian yang diberikan ayah kepada Tony. Kita ke halaman 33. Ibu menanggapi pujian ayah kepada Tony. Ibu mengucapkan kalimat tanggapan. Ketika teman mengucapkan kalimat pujian, kita dapat menanggapinya dengan ungkapan setuju atau tidak setuju. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya yang di kotak biru. Silakan dibaca. Pujian Deli. Wah, Nina pandai sekali menari. Tanggapan, betul sekali Deli. Gerakan tubuhnya sungguh gemulai. Itu adalah contoh kalimat pujian dan juga tanggapannya. Kita ke pembelajaran 3 di halaman 35. Minggu lalu Made berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek dekat dengan laut. Pada saat Made berlibur sedang musim kemarau. Cuacanya sangat cerah. Langit biru dihiasi awan yang indah. Angin pantai terasa segar.
Made bermain bola di pantai. Ini dia, ada gambarnya ya. Made bermain bersama paman dan teman-teman lainnya. Made pandai bermain bola. Made menggiring bola dengan lincah. Sekarang kita ke halaman 36. Made melihat seorang nelayan membawa banyak ikan. Ikan-ikan itu terlihat sangat berat. Made dan teman-teman ingin membantu. Silahkan baca percakapan Made berikut. Made, teman-teman, ayo kita bantu nelayan itu. Kata teman-temannya, ayo Made. Made, bolehkah kami membantu, Pak? Kata bapak nelayannya. Boleh, Nak. Tolong bawakan yang ini ya. Made, wah, hebat sekali. Bapak bisa menangkap banyak ikan. Kata bapak nelayannya. Syukurlah, cuaca sedang cerah. Pak nelayan, ikannya diletakkan di meja ini saja, Nak. Terima kasih bantuannya. Kata Made dan teman-temannya, iya Pak, sama-sama. Pada percakapan Made, teman-teman, dan Pak nelayan, apakah ada kalimat pujiannya? Coba yang mana kalimat pujiannya, anak-anak tulis di bawahnya ya. Kita ke halaman 37. Made membantu nelayan membawa ikan. Ikan itu dibawa ke pelelangan. Di sana ikan-ikan ditimbang. Menimbang bisa menggunakan alat sederhana, yaitu gantungan baju. Pada saat tematik yang sebelumnya, anak-anak sudah belajar menimbang menggunakan alat yang sederhana ya, seperti pada gambar di sini. Kita ke halaman 38. Made pulang ke rumah nenek. Sebelum masuk ke dalam rumah, Made mencuci kaki dan tangan terlebih dahulu. Karena Made habis bermain ya, jadi kaki dan tangannya kotor. Made menggunakan air seperlunya. Karena ibunya pernah berpesan supaya Made menghemat dalam menggunakan air. Alhamdulillah, materi pada hari ini subtema 2 pembelajaran 1 sampai 3 sudah selesai. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita mengulang sedikit ya materi yang sudah dibahas. Pada subtema 2 kita membahas tentang kemarau. Kemarau adalah salah satu musim yang ada di Indonesia. Pada saat musim kemarau, hujan jarang turun. Mataharinya bersinar terang sepanjang hari. Permainan yang dapat dimainkan pada saat musim kemarau yaitu bermain galasin dan bermain layang-layang. Permainan galasin dan layang-layang adalah contoh permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan contoh permainan yang dilakukan di dalam rumah yaitu bermain boneka. Kita juga mempelajari tentang kalimat pujian dan tanggapannya. Ketika ada yang memberikan pujian, biasanya ada yang menanggapi dengan setuju atau tidak setuju. Kita juga mempelajari tentang aturan-aturan untuk menghemat penggunaan air. Contohnya, ketika mencuci tangan, menyiram tanaman, mencuci sepeda, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi.
Matikan keran kalau tidak dipakai. Itu adalah beberapa contoh aturan menghemat penggunaan air. Kita juga mempelajari tentang menimbang benda menggunakan alat sederhana. Kalau yang ini anak-anak sudah pernah mempelajari dan mempraktikkannya ya. Ketika itu ada yang menimbang menggunakan gantungan baju, ada yang menggunakan penggaris. Alhamdulillah, penyampaian dan pengulangan materi pada hari ini di tematik 1H, subtema 2 kemarau, pembelajaran 1-3 sudah selesai. Sekarang Bu Linda akan menyampaikan tugas untuk hari ini, Senin 3 Mei 2021. Tugasnya yaitu di halaman 34. Anak-anak mengisi dahulu di buku paket tematik 1H halaman 34. Setelah diisi, anak-anak rekam suara apa yang sudah diisi ya. Jadi di halaman 34 itu ada kalimat pujian dan juga tanggapan. Jadi anak-anak baca semua kalimat pujiannya apa, tanggapannya apa menggunakan rekam suara. Dan juga mengisi buku paket tematik 1H, subtema 2, pembelajaran 1-3 di halaman 28-39. Setelah selesai belajar pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita berdoa dahulu ya anak-anak. Sikap berdoanya, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai semua ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Linda. Mudah-mudahan anak-anak paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Linda. Kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh tanya ke wali kelas masing-masing atau tanya ke ayah bunda ya. Ingat ya, anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun sedang berpuasa.
Semoga anak-anak puasanya lancar ya. Walaupun puasanya ada yang setengah hari ataupun sampai maghrib. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Anak-anak juga jaga kesehatan ya. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.